guys, ketemu lagi bersama kami. Saya Wali Saputra, di sebelah saya ada Nurfadini. Oke, kali ini kita akan membahas topik seputar metode pembelajaran bahasa Arab di MTS. Nah, topik pertanyaan itu ada 3. Yang pertama, metode pembelajaran apa yang paling efektif dalam mengajarkan komunikasi bahasa Arab kepada siswa di MTS? Yang kedua, apa saja keterampilan berbahasa Arab yang harus dikuasai oleh siswa di MTS? Dan yang terakhir, ada tantangan yang sering dihadapi oleh guru dalam pembelajaran bahasa Arab. Baiklah, simak video ini, kita akan bahas satu-satu pertanyaannya. Yang pertama, metode pembelajaran apa yang paling efektif dalam mengajarkan bahasa Arab? Kita mulai dari saudara Wahyu untuk pendapatnya. Oke, baik, terima kasih. Bicara soal metode, saya akan menjawabnya itu dengan pengalaman saya sendiri ya. Kebetulan 2 hari kemarin dan hari ini saya itu sedang ada tugas mengajar di MTS Al-Khairat Pusat tuh. Nah, di situ saya mengajar kelas 7 dan kelas 9 dengan mata pelajaran SKI untuk kelas 7 dan sejarah kelairatan untuk kelas 9. Nah, di dalam mengajarkan SKI ataupun sejarah kelairatan, saya selalu menyelipkan atau mensisipkan tentang materi bahasa Arab ke dalamnya. Misal nih, ada penjelasan yang menggunakan kata bahasa Arab gitu. Contoh, saya lagi menjelaskan tentang arti kata al-khairat. Nah, itu akan saya tanyakan kepada murid-murid saya, kenapa kata al-khairat menggunakan jama' muannats salim, kenapa tidak menggunakan mufrad? Nah, di situ kan selain kita mengajar sejarah kelairatan, kita juga mengajarkan sedikit kepada mereka tentang materi bahasa Arab. Nah, sehingga pembelajaran itu jadi menarik. Nah, mereka ada rasa penasaran, ingin tahu dengan apa itu bahasa Arab, kenapa, apa itu jama' muannats salim dan sebagainya. Nah, secara tidak langsung dalam 1 jam saya mengajar itu bukan hanya 1 mata pelajaran, melainkan 2 mata pelajaran. Nah, inilah saya memanfaatkan celah-celah di mana ada hal-hal atau materi yang berkaitan dengan bahasa Arab. Nah, kayak misal tadi tentang kata al-khairat, kenapa dia menggunakan bentuk jama' muannats salim, kenapa tidak mufrad. Nah, itu jadi dari saya pribadi mencoba hal itu sebenarnya sih hanya iseng ya, tetapi ternyata efektif. Kelas saya tuh jadi aktif gitu, tidak monoton dan tidak ada siswa yang mengantuk. Semuanya semangat belajar karena ada ketertarikan, ada rasa penasaran gitu di dalam pelajaran itu. Begitu dari saya kembalikan ke Nurfadini. Baik, kalau menurut buku yang saya baca kemarin bahwa metodenya itu ada 3. Yang pertama visual, yang kedua itu ada auditorial, dan yang terakhir ada kinestetik. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa saja keterampilan berbahasa Arab yang harus dikuasai oleh siswa madrasah sanawiyah? Nah, baik, menurut saya pribadi paling penting di tingkat MTS itu adalah keterampilan pengucapan dan penulisan. Iya. Nah, kenapa? Karena anak-anak di usia seperti itu, ketika dia akan lanjut atau lulus, dia akan masuk ke, misalnya dia masuk ke aliyah, ke madrasah aliyah. Nah, dia sudah punya basic itu, karena di aliyah itu akan kebanyakan praktik percakapan. Nah, kenapa? Tentunya kita akan tekankan juga ketika di MTS itu tentang memperbanyak kosakata yang mereka kuasai. Nah, gitu. Misal nih, kita biasakan mereka dengan percakapan tuh. Misal kita kasih teks berbahasa Arab, mereka praktekkan di depan dengan berpasang-pasangan. Nah, hal ini bisa memudahkan siswa itu untuk menguasai, menghafal dan mengetahui bagaimana tulisan atau bentuk tulisan dari kata bahasa Arab itu. Jadi dia tidak hanya semerta-merta dia hafal, tetapi tidak tahu dia tulisannya. Nah, kita mengantisipasi hal yang begitu. Karena kebanyakan orang itu banyak yang hafal bahasa Arab tetapi tidak tahu dengan bentuk tulisannya sendiri. Nah, dari itu kita tekankan untuk perbanyak praktek menulis, membaca dan menghafal. Salah satunya dengan cara perbanyak percakapan antara siswa tetapi menggunakan bahasa Arab. Walaupun atau bisa juga nih kita wajibkan dalam kelas itu bicaranya pakai bahasa Arab walaupun setengah-setengah. Misal sebagiannya pakai bahasa Indonesia, sebagiannya lagi pakai bahasa Arab gitu. Kayaknya itu paling efektif kan? Ya, Ya, maksudnya secara praktek lah. praktek dan istilahnya pelan tapi pasti. Iya, iya. Saya setuju. Dan pertanyaan terakhir nih, apa saja tantangan yang
Baik, berbicara tentang tantangan, tentunya itu hal yang tidak mudah ya. Saya baru 2 hari ngajar nih, tapi itu hal yang apa ya? Saya sudah merasakan bagaimana susahnya mendidik, membentuk karakter siswa. Nah, kenapa? Kadang-kadang kita, misal nih, ada banyak sih hal-hal yang menjadi penghambat kita dalam mengajarkan bahasa Arab. Misal kita masuknya jam pagi nih. Kadang-kadang jam pagi itu banyak anak-anak atau siswa yang belum sarapan dari rumah, sehingga mereka belajar dengan keadaan perut kosong. Nah, hal ini bisa mempengaruhi fokus mereka tuh. Nah, misal terus contoh yang lain, kita masuknya di jam siang, misal jam 12 ke atas. Nah, itu keadaannya kan apalagi dengan cuaca kota Palu saat ini yang sangat panas ya. Nah, itu akan mempengaruhi suasana dalam kelas, ada yang sudah mengantuk, ada yang kepanasan. Nah, hal inilah yang membuat kita itu mengalami hambatan dalam mengajarkan materi gitu. Kenapa? Karena siswa sudah merasa bosan di dalam kelas. Nah, makanya kemarin ketika saya masuk di jam 1 itu mengajar kelas 9, memang di dalam ruangan kelasnya itu panas karena kebetulan juga mati lampu, jadi kipasnya nggak jalan ya. Nah, terus akhirnya saya putuskan buat bawa siswa saya itu ke aula di depan kantor sekolah gitu. Ada namanya itu gazebo, itu lumayan luas buat pakai belajar. Nah, terus juga ada papan tulisnya itu. Jadi saya pilih metode seperti itu biar suasana siswa saya itu tidak boring, tidak bosan, dan tidak kepanasan. Nah, ternyata hal itu efektif. Ketika belajar di luar mereka tuh sangat semangat. Bahkan sudah selesai mata pelajarannya, sudah selesai jam pelajarannya, tetapi mereka masih ingin lagi diajarkan tentang materi gitu. Betul. Berarti kita kembali lagi metode apa yang digunakannya, karena siswa itu cepat bosan. Ya. Nah, kemarin juga saya penelitian bahwa siswa itu bosan, jenuh dalam kelas kalau hanya pakai metode ceramah saja. Jadi kita harus bawa keluar untuk mengefektifkan pembelajarannya toh. Nah, karena itu pentingnya kita sebagai tenaga pengajar itu harus banyak inovasi dalam membentuk metode pembelajaran gitu. Intinya kita harus menyesuaikan, tidak harus tentang metode ceramah terus. Ada juga kita harus memaksa siswa itu untuk aktif. Dan kadang-kadang siswa itu bisa aktif semua, cuman kadang suasana hatinya atau metode keadaan kelasnya yang tidak mendukung, sehingga dia itu malas untuk berbicara walaupun dia tahu tentang materi itu gitu. Baik, itulah pembahasan tentang pembelajaran